Di mana ini? Kantengnya. Siapa ini? Tunggu, kok suasana ini familiar? Susan Cahaya, Rizky Selatan. Aku masuk ke novel. Sudah sadar? Benar-benar Rizky Selatan, putra kedua keluarga Rizky yang kejam di novel. Aslinya jauh lebih ganteng dari di novel. Susan, mau apa lagi? Aku nggak apa-apa, cuma sedikit pusing. Kalau ribut, ku bawa ke desa. Kejam banget, pantas pemilik asli nggak tahan. Terus cari tuan muda Liam. Apa yang dia pikirkan? Kok aku bisa dengar suara hatinya? Karena udah masuk novel, nikmatin aja. Pria ganteng begini, sayang kalau nggak digodain. Aduh, pusing banget. Kok nggak nolongin aku? Kenapa harus nolongin kamu? Iya, nanti aku buang kamu. Cari yang lebih ganteng. Kalau main-main lagi, dikurung 2 tahun. Aura bos galaknya bikin deg-degan. Gawat. Mana mungkin, aku paling penurut. Besok Kak Andi dan adik ketiga makan di sini. Cepat bersiap. Siap. Aku, Putri Cahaya, seorang dokter kedokteran umum, kerja keras bertahun-tahun, malah mati lelah di meja operasi. Masuk novel sih wajar, tapi kok masuk ke badan cewek manja ini? Dia bukan Susan. Mana mungkin jadi orang lain. Konyol sekali. Mau apa lagi? Aku agak takut sendirian di sini. Bisa temani aku di sini? Kamu takut? Iya, dari kecil aku penakut. Sementara kau belum mati, nikmatilah saja. 2 tahun lagi aku jadi janda. Harus cari pria lain. 2 tahun lagi aku mati. Dia mau cari pria lain. Harus segera pindah aset. Tak boleh tinggalkan 100 rupiah pun. Susan Cahaya, itu katamu sendiri. Aku minta ditemani. Bukan maksudnya tidur bareng. Terus maksudmu apa? Cuma minta ditemani. Tak ada maksud lain. Yakin tak ada maksud lain? Tentu tidak. Meski kau tampan, aku tak akan kasih gratis. Putra kedua, minimal harus kasih ratusan juta rupiah. Wanita materialis. Ternyata demi uang. Tidur sana. Kau suruh tidur sana? Iya, kalau tidak, Kalau bukan karena ingin dengar lebih banyak, aku malas urusmu. tenang banget ya. Apa aku kurang cantik? Rizky Selatan. Rizky Selatan. Harus kubilang, dia akan mati dibunuh karena salah pilih teman. Hingga tak tertangkap jasadnya. Kok dia tahu ini? Jangan-jangan dia bukan Susan Cahaya. Tak usah aku bilang, dia pasti pikir aku gila. Kalau dia mati, aku dapat warisan. Harus pindah aset. Sekarang juga. Andy, asosiasi bisnis berjalan baik kan? Baik, Ayah. Kak Rizky, Susan buat melah lagi. Katanya dia mukul Kak Melati. Menurutku, dia bawa sial. Kalah dari Kak Melati. Nikah sama dia sial seumur hidup. Diam. Kakek Susan teman perang lama ayah. Tampaknya ayah sudah lama mati. Ini utang kita padanya. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Tapi Kak Rizky tak boleh menderita. Bayu, dengar ya. Rizky, Susan itu gadis baik. Jangan sakiti dia. Ayah, aku tahu. Tuan, makan sudah siap. Andy, Rizky, Bayu, ayo makan. Eyo. Ayo, duduklah. Susan datang. Ibu Rizky Selatan, cantik, lembut sekali. Ayo, duduklah. Duduk. Pagi ayah ibu. Yeah. Halo Kak Andi, kakak Ipa tertua. Halo, adik Bayu, adik Ipa.
Halo, adik Rima. Aku ini anak yang sangat sopan. Siapa dia? Suara hati Susan. Kenapa semua menatapku? Meski aku tahu aku cantik, tapi ditatap terus bikin malu. Hati-hati ya. Tak apa, Nyonya. Kakek memang tampan. Tapi dia memang bucin sama istri muda. Ibu mertua kelihatan baru 30-an. Cantik banget. Coba teh baru ini. Makasih, Bu. Sayang, 3 tahun lagi kakek dijebak, dihukum seumur hidup. Ibu mertua sangat sedih. Tak lama kemudian wafat. Apa? Oh, tak apa, tak apa. Ayo makan, ayo makan. Susan sudah terbiasa tinggal di sini. Baik kok, makasih perhatiannya Kak Andi. Pasangan idaman, cocok banget. Kalau tak salah, Kak Andi sekarang mengelola beberapa konglomerat besar. Sayang, 5 tahun lagi mati tertabrak mobil. Kakak ipar tertua juga dipaksa keluarga menikah lagi, lalu lompat ke sungai. Aku tertabrak mobil. Bahkan Yani juga. Coba daging ini. Bulim khusus masak untukmu. Coba apakah sesuai seleramu? Makasih, Bu. Lawan, mereka sudah banyak. Kalau tuan senior tiada, keluarga tak bisa menahan. Tak cuma habisi anak pertama dan kedua, anak ketiga pun tak dibiarkan. Apa aku harus bilang? Mereka pasti tak percaya. Apa kita baru-baru ini menyinggung orang? Baru-baru ini, mobil selundupan keluarga Melati disita. Oh, bukan cuma keluarga Melati, keluarga Satria, keluarga Wijaya, Pratama, dan Gunawan sudah bersekutu loh. Benar, keluarga Rizky tak akan bisa berbuat apa-apa. Mending aku diam-diam pulang ke kampung. Kenapa? Tidak apa-apa. Mari makan semua. Aku kayaknya dengar suara hati Susan. Aku juga dengar. Jadi, menurutmu, apa yang dia pikirkan itu mungkin? Mungkin dulu kita memang menyinggung keluarga-keluarga itu. Tapi keluarga Rizky kuat. Mereka tak berani bertindak seenaknya. Tak disangka kali ini mereka bersekutu. Jadi, berarti apa yang Susan pikirkan itu benar? Benar. Aku keluar merokok. Aku ke toilet. Kak, tunggu. Aku ikut. Satu persatu? Ada apa ini? Susan, ayo temani kakak ipar petua jalan-jalan hari ini. Boleh. Aku juga mau. Oke, kita bareng. Baiklah, kalian pergi saja. Aku kayaknya bisa dengar suara hati Susan. Aku juga. Malah bilang, kita semua mati. Kemarin aku sudah merasa aneh. Ucapannya benar. Sepertinya benar. Kemarin dia bilang aku akan dikhianati, teman. Ternyata, pas ku cari tahu, Yusuf Chandra memang mencurigakan. Sepertinya dibeli keluarga Melati. Tidak, harus segera ingatkan ayah ibu agar bisa mencegahnya. Jangan buru-buru. Rizky, kamu mungkin tak bisa cerai. Kak Andi, aku memang tak berencana cerai. Tuan muda Rizky, Nona Melati datang. Baik. Bang Rizky. Kak Melati. Kak Andy dan Bayu juga di sini. Lukanya sepertinya makin parah. Kakak Susan main keras banget. Malah fokus mukanya. Ini salahku, merusak momen Susan dan Tuan Liam, membuatnya malu. Tapi aku cuma ingin membelamu. Aku cuma emosi dan... Padahal aku yang dorongnya. Mana mungkin dia tak terluka. Aku mau lihat apa ulahnya. Hal ini sudah berlalu. Ada hal lain. Ku dengar Susan lompat dari gedung. Apa dia baik-baik saja? Dia memukulmu sampai begini. Kau masih peduli padanya? Aku yakin Susan tak sengaja. Lagi pula, ia sangat mencintai Tuan Ling. Bang Rizky, jangan sedih. Apapun pilihannya, aku selalu di sisimu. Siapa yang tak tahu malu? Siang bolong begini merebut tunangan orang. Iya, benar-benar tak apa. Mana mungkin. Lihat aku baik-baik saja. Kamu kaget ya? Kakak Susan, Kak Melati cuma peduli padamu. Tak ada maksud lain. Dia peduli padaku.
Di buku tertulis jelas, wanita ini demi masuk keluarga Rizky bersekongkol dengan Tuan Liam menjebak Susan. Usai itu sengaja memancing Susan memukulnya, lalu menipu dan mendorongnya ke bawah. Sangat licik. Masa? Kak Melati biasanya tak tega injak semut. Susan tak bunuh diri. Yang selalu mendoakanku mati bisa berubah. Pasti ada niat buruk. Tak ada niat baik. Asal kamu setia pada Bang Rizky, kau bilang apapun tak apa. Keluarga Rizky baik padamu. Jangan temui Tuan Lim lagi. Jangan bunuh diri demi dia ya. Kakak Susan. Ya, hiduplah baik-baik dengan Kak Rizky. Kak Melati sudah memohon padamu. Ya, Susan, dia sangat berbesar hati. Tak masalah kan kamu mukulnya. Itu sudah cukup. Dasar buta. Saatnya ungkap wajah asli si licik ini. Tenang, aku tak akan merebut Tuan Lim darimu. Biar ku ingat, di mana tanda cinta kalian. Jujur gigitannya dalam. Kok kamu tahu? Malam itu kan cuma dia maafin aku. Kak Rizky, itu kakak. Tentu bukan aku. Aku tak cuma tahu kalian selingkuh. Aku juga tahu kamu bantu dia merampas banyak harta keluarga Rizky. Kamu, Merampas harta kita? Sialan. Sungguh tak pantas. Susan, tak kusangka kamu sangat membenciku. Bahkan berani memfitnahku. Bang Rizky, kita kenal belasan tahun. Kamu paling tahu sifatku. Melati lemah lembut sejak kecil. Masa je? Gadis kampungan. Mana bisa tandingi persahabatan dari kecil. Bang Rizky pasti memihakku. Masa? Sudah goyah? Rizky Selatan, kau sungguh bodoh. Kamu beraninya memakiku? Wanita brengsek. Kamu apa-apaan? Lagi pula, aku sudah bilang semuanya. Kalau masih pura-pura buta, aku tak bisa apa-apa. Aku akan usut kebenarannya. Melati, jangan lakukan hal sia-sia. Aku dan Tuan Lim tak ada apa-apa. Kalau ada, bukan urusanku. Rizky Selatan, sia-sia aku mengejarmu bertahun-tahun. Kau sungguh tak berperasaan. Setidaknya dia punya otak. Sayangnya, menutup mata hari ini akan menimbulkan masalah nanti. Pantas keluarga Rizky akan dihancurkan keluarga Melati. Semuanya bodoh, dalangnya ada di depan mata. Malah tahu. Dalangnya adalah kamu. Bang Rizky, kenapa kamu menatapku begini? Kedepannya tanpa izinku, jangan masuk keluarga Rizky. Soal posisimu di asosiasi bisnis, besok akan kubatalkan. Kenapa? Aku tak salah apa-apa. Kita kenal belasan tahun. Tak sebanding dengan fitnahnya. Aku dukung keputusan Rizky. Maaf, Kak Melati. Silakan, jangan bikin malu. Kalian hebat, tunggu saja nanti. Hah? Memangnya cuma kamu yang bisa motot? Aku juga bisa. Kakak Susan. Hah? Dari mana kamu muncul? Maaf ya, aku salah. Akan dengar kata-katamu. Iya, Susan, kami salah menilai. Jangan diambil hati. Aneh. Kok tiba-tiba pinta? Sialan. Sebenarnya, apa yang Susan berikan ke mereka, buat semua usahaku sia-sia. Susan, aku bisa membunuhmu sekali. Pasti bisa membunuhmu lagi. Tak paham. Sungguh tak paham. Sikapnya berubah cepat. Putri Susan, makan buahnya. Makasih. Susan, ini tas terbaru. Aku dan Kak Andi merasa bagus. Wah, cantik banget. Pasti mahal kan? Cuma beberapa sen untukmu. Untukku? Udah lama di keluarga Rizky, kamu belum punya perhiasan. Tadi aku pilih beberapa buatmu. Buatku juga. Kak Susan, ini juga. Susan. Ibu. Kalian cepat juga ya. Sini, taruh dulu. Ini gelang giok pusaka kita. Paling cocok dipakai kamu. Ibu baik banget sama kamu. Aku dan Janita aja nggak punya. Aku belum dewasa, nggak bisa kasih hadiah bagus. Nanti kalau Kak Susan punya anak, biar aku yang urus. Urus anak. Nanti kalau kamu dan Rizky punya anak, ayah kasih kalian 3 villa. Ayah, ibu, kalian terlalu baik sama aku. Pantas semua mau nikah sama orang kaya. Benar-benar bisa kaya. Nanti aku jadi wanita kaya. Rasanya lupa sesuatu. Apalah. Yang penting nikmati sekarang. Dia punya banyak rahasia.
Harus ku cari tahu. Terlalu banyak, bisa makan enak bertahun-tahun. Lari sekarang tak rugi. Malah mau kabur. Pi, mereka baik padaku. Kabur tak pantas. Cari kesempatan saja untuk beritahu soal masa depan. Setidaknya kau punya hati. Malam ini, aku tidur di sini. Bukannya kemarin kamu? Kemarin itu kemarin. Hari ini itu hari ini. Baru usir cewek licik, langsung cari pelipur wara. Kamu mau apa? Aku punya pertanyaan pribadi. Ternyata dia mau itu. Jangan salah paham. Aku cuma mau tanya. Ukuranmu? Kamu terlalu blak-blakan. Mana ada orang begini? Hah, sia-sia ganteng. Ternyata otaknya ngeres. Balik. Gerakan ini sangat familiar. Seperti novel romantis jadi nyata. Novel romantis. Enak juga dipegang. Pasti sering latihan. Susan Cahaya, apa yang kamu pikirkan? Makasih tadi. Kalau bukan kamu, kepalaku pasti kena. Baguslah. Jangan pikir orang kotor. Aku nggak bilang apa-apa. Cuma mikir aja nggak boleh. Biar kulihat. Coba. Nggak usah. Aku nggak apa-apa. Lihat-lihat deh. Bodinya lumayan juga. Malam ini, kamu nggak boleh tidur di sini. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Susan. Belum nikah udah mau main kasar. Mimpi. Tapi tadi dia gentleman. Tahu melindungiku. Kemarin ngejar jadi nyonya muda. Hari ini belum sampai, langsung ciut. Wanita ini makin menarik. Susan, hari ini kita pesan cipau baru. Oke. Malam ini aku pesan ruangan di restoran Bulan. Kita makan enak-enak. Kakak ipar tertua terlalu baik padaku. Adik ipar juga. Kamu kan pembawa hoki keluarga kita. Kalau bukan padamu, siapa lagi? Pembawa hoki? Oh, itu orang yang membawa hoki. Dulu karena orang tuaku meninggal lebih awal, mereka menyebutku pembawa sial. Sama sekali tak beruntung. Tak kusangka kakak Susan dulu sangat menderita. Susan, apapun masa lalumu, masa depanmu akan lebih baik. Ya, untung aku selamat dari bencana. Aku pasti akan hidup dengan baik, jadi orang paling bahagia di dunia. Wah, bukankah ini calon ibu cahaya muda keluarga Rizky? Dimas Pratama, kenapa kau di sini? Penjahat paling tak tahu malu muncul. Ini bukan keluarga Rizky. Mau datang? Datang. Mau pergi? Pergi. Kalian keluar tanpa pengawal. Tak takut dipepet? Negara hukum. Mana seburuk itu? Ayo, kita tunggu sopir di sana. Ngapain? Tentu mau ngobrol berdua. Pulang aja. Kita sama saja. Aku tak keberatan kau selingkuh. Kau juga jangan keberatan aku playboy. Jodoh abadi. Kapan kakak Susan selingkuh? Jangan asal ngomong. Melati lagi. Kau mau aku jadi simpanannya? Mau dong. Aku... Ini kita cak. Wanita murahan. Sudah dimainkan, Tuan Lim. Masih sok suci di depanku. Aku dan Tuang Liam bersih, bisa diuji. Tak seperti kau, istri orang yang kau mainkan. Tak ratusan, puluhan. Kau tahu? Tentu aku tahu. Aku juga tahu 5 tahun lagi kau busuk. Mati di rumah bordil. Terbayang 3 tahun lagi, dia akan merusak Dewi Rizky. Bikin kesal. Ingin langsung melumpuhkannya. Apa? Dia mau menyakiti Dewi? Dimas Pratama, meski aku tak suka padamu, tapi keluarga Rizky dan Pratama berteman. Kenapa kau tak tahu malu? Dimas Pratama, kalau kau berani main curang, akan kuberi pukulan tiap kali. Dasar wanita sialan. Dia yang pukul aku duluan. Orang sepertimu, dipukul 100 kali tak cukup. Pergi sana. Alau harimau Pangga, kau pikir aku kucing lemak? Tangkap 2 wanita ini. Biar aku urus Susan Cahaya sendiri. Jangan sentuh kami. Lepaskan, lepaskan. Kalau aku waspada, apa kau bisa memukulku? Sia, harusnya aku dengar kata guru belajar bela diri.
jalan. Hari ini akan ku habisi kau, biar namamu hancur. Tolong! Hentikan! Beraninya sentuh wanitaku, orang sampah sepertimu. Serang dia. Hajar dia. Bajingan sepertimu, menyentuhmu saja aku jijik. Kamu tak apa? Suzai, kamu tak apa? Sudah bengkak, tak bisa jalan. Tunggu sebentar. Nanti aku gendong kamu pulang. Rizky Selatan, kita berteman lama. Perbuatanmu ini tak menghargai keluarga Pratama. Kalau ku bongkar semua aibmu, apa keluarga Pratama terima anak haram? Apa? Memerkosa wanita, memaksa akuntan memalsukan laporan, dan lain-lain. Berapa tahun hukuman ini? Dari mana kau dapat ini? Siapa yang mengkhianatiku? Aneh. Waktu itu aku cuma mikir, tak bilang. Kok dia bisa tahu? Pantas dia bos jenius. Dia bisa meramalku. Tak untung malah kena masalah. Andai tahu kau bodoh, harusnya ku beri pelajaran. Lebih baik turunkan aku. Gak bisa. Gimana kalau kakimu tambah parah? Ada apa ini? Aku cari kotak P3K. Aku antar Susan ke kamar dulu. Kamu duluan. Sisanya kami jelasin ke ibu. Tapi kesleo ini bisa jadi parah loh. Jangan disepelekan. Pelan-pelan, jangan keras. Apa-apaan sih ini? Ngapain senyum? Bukan urusanmu. Garis rahangnya sungguh sempurna. Kulitnya juga mulus. Pasti enak dicium. Boleh juga menikah dengannya. Gen kita sama-sama bagus. Anak kita nanti pasti cakep. Namanya apa ya? Kalau perempuan namanya Indah Rizky. Kalau laki-laki namanya Ganteng Rizky. Wanita ini sungguh berani. Beraninya kasih nama Nora. Kamu gugup ya? Apa aku kelihatan gugup? Kalau enggak, kenapa mukamu merah? Aku nggak lihat apa-apa. Aku belum ngerjain PR. Sudahlah, biar dia berbuat baik. Lagi pula, kalau bukan untuk menjengkelkan dia, Dimas Pratama takkan menggangguku. Bagaimana kau tahu Dimas Pratama akan sakit nanti? Gawat, aku keceplosan. Bagaimana ini? Karena aku bisa meramal masa depan. Gawat, alasan jelek ini pasti tak dia percaya. Aku percaya. Hah? Tidak seperti yang kuduga. Lagi pula, kau tunanganku. Tunangan? Mana sebanding dengan teman masa kecil? Aku dan Melati memang tumbuh bersama. Tapi aku tak punya perasaan cinta padanya. Meski sering sombong, tapi dia mudah diajak akrab. Lembut, tahu batas, dan ganteng. Tentu, berbahagialah menikah denganku. Andai bisa dapat 8 atau 10 pria ganteng dengan gaya berbeda. Senang banget tidur pun tertawa. Aku sendiri belum cukup, malah mau cari 8 atau 10. Susan Cahaya. Susan Cahaya. Ada apa? Kakinya nggak kotor kok. Kamu gak serius? Aku nggak bilang apa-apa. Kok dia emosi banget? Dengar ya, aku, Rizky Selatan. Ini pria hebat sahabat sekali. Harus punya amal besar, baru bisa nikah denganku. Orang tertentu, aku. Apa gara-gara aku sindir dia sama Melati? Dia marah karena aku mau nikah sama orang lain. Semua belum jelas. Jangan sampai dia tahu. Kita bisa dengar suara hatinya. Maksudku, aku dan Melati tak mungkin. Sebagai tunanganku, jangan incar pria lain. Jangan sampai mikir. Posesif banget, aku suka. Oke. Tuan muda kita ini kaya, berbakat, dan cerdas. Aku ini tak akan pernah selingkuh. Begitu dong.
Tak disangka, dia tsundere. Lebih seru. Gawat, kakak ipar ketiga pingsan. Gawat, kakak ipar ketiga pingsan. Katanya kanker stadium akhir. Semua sudah kacau balau. Katanya di buku, karena salah diagnosis, dia jadi koma. Tidak, adik iparku sangat baik padaku. Aku harus ubah nasibnya. Hayo, kita ke sana sekarang. Shani itu jarang sakit. Kok bisa kanker stadium akhir? Dokter bodoh, mau ngawur. Bayu, tenang. Tuan muda ketiga, hasilnya ada di sini. Saya tak bisa bantu. Biarkan pasien hargai sisa waktunya. Asal kalian tak asal berbuat, dia masih punya banyak waktu. Kakak Susan, apa itu benar? Tentu. Aku mau lihat semua laporannya. Ni, saya muda sepertinya bukan orang kota. Tak belajar kedokteran kan? Terus kenapa? Urusan profesional butuh orang profesional. Orang luar, jangan ikut campur. Dia tunanganku. Kakak ipar pasien. Dia bukan orang luar. Nggak ada masalah. Memang ada masalah. Aku sudah lama praktik. Tak mungkin salah diagnosis. Indeks mitosis sel kanker harus lebih dari 10 per lapangan pandang. Tapi di laporan ini cuma ada 2. Laporan ini harus diperiksa ulang. Tak dengar keluarga Rizky ada mahasiswa medis. Kamu cuma cari perhatian. Ngawur. Aku cuma mau periksa ulang saja. Kenapa kamu gugup? Diagnosis salah merusak etika medis. Kalau nanti ada masalah, apa kamu bisa tanggung jawab? Ya, diperiksa ulang. Biar aku panggil profesor buat buktikan. Kasal koma harus berdiferensiasi epitel. Tapi spesimennya berasal dari otot polos. Sesuai degenerasi mioma, mungkinkah degenerasi merah mioma bikin indikator inflamasi melonjak? Dok, untung Ibu Cahaya Muda paham medis. Kalau tidak, Anda bisa salah besar. Tapi dengan pengetahuan medis Anda, apa Anda lulusan luar negeri? Ijazah cuma penampilan. Harus sadar diri. Belajar seumur hidup. Ya. Mana bisa bilang, aku Putri Cahaya, dokter medis yang time travel. Putri Cahaya lagi. Apa dia benar? Bukan Susan? Operasinya sukses. Dia akan pulih dalam beberapa minggu. Makasih. Ini salah saya yang kurang ahli. Untung ada bimbingan Anda. Kalau tidak, bisa jadi bencana. Kalau kurang jago, banyaklah berlatih. Jangan segan bertanya. Belajar beradaptasi. Ya, Anda benar. Kedepannya, saya akan lebih berusaha. Kalau begitu, itu saja. Biar saya yang urus sisanya. Baik. Semua petunjuk sudah tertulis di sini. Sebagai suami, kamu harus urus sendiri. Paham? Paham. Kakak benar-benar penyelamat. Putri dari surga. Mulai sekarang, kamu satu-satunya kakak iparku. Kalau Kak Rizky berbuat salah padamu, biar aku yang hukum dia. Bocah nakal. Ngomong apa sih? Aku juga dukung Kak Susan. Kamu malah memihak orang luar ya. Kakak Susan bukan orang luar, dia keluarga. Merasa dihargai keluarga, rasanya enak. Andai aku bisa tumbuh di suasana ini, mungkin akan berbeda. Apa dia Susan aslinya atau tidak, dia tetap yang akan kupersunting. Kejadian lalu tak boleh terulang. Oh iya, ada masalah besar yang belum beres. Waktu itu belum yakin. Kini, pasti infertilitas langka itu. Mahi, medis parah, dan jongkok. Susan ini tak biasa. Kakak sadar. Kalian dekat, harusnya kau sadar duluan. Sifatnya yang berubah bisa dimaklumi, tapi meramal masa depan dan wawasannya agak melanggar logika. Bagiku, siapa dia tak penting. Yang penting, apa yang bisa dia lakukan untuk keluarga Rizky dan perasaanmu. Kak, kayaknya aku suka dia. Cuma kayaknya, pikirkan baik-baik. Tenang, malam ini aku bisa buat resepnya untuk merawat tubuhmu. Nanti kalian pasti punya banyak anak cucu. Benarkah? Susan, penyelamat keluarga Rizky. Pasti benar kalau ikuti dia. 3 tahun, kami ke belasan rumah sakit, tapi tak ada solusinya. Susan, aku tak tahu cara berterima kasih padamu. Kalian sehat dan bahagia. Itu balasan terbaik bagiku.
Entah, apa aku akan lenyap setelah mengubah takdir mereka. Dia mau pergi. Harus lebih akurat. Gimana? Sebentar lagi selesai. Ini cemilan buatmu. Ibu yang buatin. Oke, taruh di sana aja. Nanti aku makan. Tidur masih gigit jari, kayak anak kecil. Jangan pergi, pria nakal. Tidur tapi tangannya kuat. Imut banget. Aku mikir apa sih? Astaga, kita tidur bareng. Gawat, tegap banget. Wangi ringan juga. Punggungnya juga berotot. Astaga, mau mimisan nih. Ternyata pura-pura tidur. Lihat sampai kapan. Terlalu dekat nih. Cuas-cuas menggoda. Dia pasti sengaja. Siapa yang nolak kesempatan ini? Siapa takut? Hangatnya. Bagus juga terus menempel begini. Karena sudah ikut campur nasib kakak ipar dan adik ipar, tak masalah tambah beberapa. Tenang, tunanganku, aku, Putri Cahaya, akan baik sampai akhir. Pasti bantu ubah nasib burukmu. Kalau nasibnya berubah, apa dia akan hilang? Kalau sudah selesai sesuatu, kamu akan pergi. Hal tertentu. Hal apa? Menghabisinya sampai tuntas. Aku tak ingat harus lakukan apa. Itu hal yang setelah kamu selesai, kamu akan kembali ke tempat lain. Dia tahu aku masuk ke novel. Mana mungkin? Terlihat jelas sekali. Aku kan hampir menikah denganmu. Aku mau kembali kemana? Apa kamu mau ganti pengantin? Mustahil. Aku cuma... Enggak. Kamu pembawa hoki keluarga Rizky. Tentu aku tak bisa membiarkanmu pergi. Apaan sih? Kukira kamu sudah naksir aku. Tak ku beri pelukan. Hah. Malah gagal di saat penting. Biar kabar kenaltan, ini calon menantuku, Susan Cahaya. Masa disuruh dandan rapi cuma untuk melayani dua wanita licik tua? Belum nikah, sudah menindas teman masa kecil tunangannya. Dasar tak terdidik. Nih, Gunawan emang jujur, jangan diambil hati. Dia ini ibu angkat melati. Wajar saja dia marah. Baik, Bu. Ya, sayang. Kamu baik sekali. Tak tahu mereka itu buas. Katanya kampungmu terpencil. Sering ada pencuri. Hidupmu pasti susah, kan? Jadi dia belajar yang intinya bisa curi pacar orang, bisa naik tahta. Kata pepatah, istri salah hancur 3 generasi. Keluarga Rizky kaya raya harus jeli ya. Kalau bukan karena usia, sudah lama ku robek mulut kalian. Bisa menjadikan Susan menantu kami. Itu keluarga Rizky memutuskan hal yang paling tepat. Kalau kalian masih bicara sinis, silahkan pergi dari sini. Berani juga kamu. Tanpa aku, bisa nikah sama Agus Rizky. Benar, dulu walau kamu muda, tapi latar belakangmu buruk. Kami yang repot-repot baru ibunya terima. Jangan asal bohong di sini. Benar-benar fitnah. Kalian yang dimaksud. Memutarbalikan fakta. Kalian ini benar-benar memfitnah. Hei kamu, kenapa kamu memaki? Itu belum yang terburuk. Jangan pura-pura baik di sini. Diam-diam, kamu pasti sering berbuat hal kotor, kan? Tak terdidik. Sungguh tak terdidik. Dan kamu, kamu mau tidur dengan Tuan Rizky senior. Tapi salah beri obat. Kenapa? Semua bisa diperiksa. Kamu kok tahu? Ternyata kamu. Dulu ibu dan ayah saling menyukai. Kalau bukan karena dua nenek ini, kalian sudah lama menikah. Lagi pula, mereka tak jarang mengatasnamakan persahabatan untuk mengeruk untung dari keluarga Rizky. Bahkan ingin memeras semua keuntungannya. Dasar anak liar, ngomong apa kamu? Kamu tahu apa? Iya, dia itu gila. Ratna,
Kita sudah lama saling kenal. Benar, kita sudah lama saling kenal. Aku cuma lelucon. Pergilah, aku mau tenang. Orang baik selalu ditindas. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kelak mereka akan memanfaatkanmu untuk menjebak ayah. Kyo berani manfaatkan aku untuk mencelakai Agus. Peringatan suara hati Susan tak mungkin salah. Aku sungguh buta. Kenapa aku menganggap kalian sebagai saudari? Beraninya kau memukulku. Iya, memang kau yang kupukul. Dulu, aku selalu mengira aku mabuk, sehingga merusak segalanya. Tak kusangka ini ulah kalian. Jangan dengarkan omong kosong gadis ini. Jangan kau tertipu olehnya. Sudahlah. Tahu kenapa selama bertahun-tahun aku menahan ejekan kalian? Karena aku merasa bersalah. Aku menganggap kalian sebagai saudari. Tapi mulai hari ini, keluarga Rizky tak menyambut kalian. Pergilah kalian. Ibumu tuh akhirnya sadar. Keren. Kau yang bilang. Jangan menyesal. Ibu, tadi ibu sangat keren. Hadapi si licik itu harus cepat dan tegas. Terima kasih, Susan. Kau membantuku melepaskan beban lama ini. Kau ini benar-benar penyelamat keluarga Rizky. Tunggu, penyelamat? Apa aku pernah bicara soal masa depan? Susan, ibu harus menelpon. Tunggu di sini dulu ya. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua orang bertingkah sangat beda padaku? Apa aku mengubah alurnya? Kakak Susan, kakak iparku. Kenapa ke sini? Kakak, selamatkan Janita. Aku belum bisa membalasnya. Ini hadiah kecil dariku. Mewah sekali. Ini cuma hal kecil. Kalau masalah itu beres, ku beri hadiah besar. Jadi, apa ada yang mau kakak bantu? Kenapa kakak cuma di rumah, nggak keluar-keluar? Di rumah kan lebih nyaman. Kenapa dia nggak mikirin apa-apa? Susah mancingnya. Belakangan ini semua nggak lancar, tapi nggak ada petunjuk. Kak Susan ada cara. Waktu kau mati begitu mendadak, dan waktu itu perasaanku lagi buruk. Aku sudah lupa. Apa aku akan mati? Gawat, hidupku akan berakhir begitu cepat. Aku baru 23 tahun, baru nikah. Hidupku baru dimulai. Aku tak mau mati. Kakakku setidaknya tahu cara mati. Tapi aku tak tahu cara matiku. Ya Tuhan, kenapa kau tak adil? Jangan-jangan dia sudah gila. Kamu nggak apa-apa? Gawat, dia sudah hilang akal. Untuk mencari akar masalahnya, sebenarnya tak sulit. Maksudnya? Untuk memecah belah kalian, anak-anak keluarga kaya, cuma ada beberapa cara. Hubungan kalian bersaudara sangatlah baik. Cara memecah belah pasti tak bisa. Hubunganmu dengan keluarga juga sangat setia. Jadi cuma ada satu cara ini. Ide bagus. Pantas jadi kakak Susan. Tentu. Siapa suruh ngasih hadiah? Mencurigakan. Pasti ada niat buruk. Putra ketiga, semuanya sudah siap. Kita bisa berangkat. Baik, pastikan tugasmu beres. Baik. Terpancing. Kenapa proposalnya hilang? Tentu saja tidak ada. Biasanya kamu sok jujur. Aku sampai percaya. Tak disangka kamu licik. Apa maksudmu? Keputusan kalian beberapa hari lalu palsu. Memangnya apa? Berkat kecerdasan kakak Susan, jadi kamu tetangkap basah. Berhari-hari berakting baru bisa memancingmu. Tahan juga ya. Keluarga Pratama dan Melati sekarang sibuk urus diri.
keluarga Tanjung dan Satria juga kacau balau. Kamu orang keluarga Wijaya. Aku tak tahu maksudmu. Tak masalah kalau tak paham, asal polisi paham. Sial, aku hampir berhasil. Semua gara-gara kamu. Aku akan bawa kamu mati bersamaku. Susah. Awas! Satu langkah lagi, aku berhasil. Kubunuh kalian semua. Polisi sudah tiba. Sudah sampai. Jadi, Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kamu terluka. Aku tak apa. Kamu tak terluka kan? Aku tak terluka. Syukurlah. Bayu, reaksimu terlalu lambat. Lain kali, langsung temui aku. Jangan merepotkan kakak Susan. Kamu benar-benar tak apa. Aku benar-benar tak apa. Berani bawa pisau, Bayu. Kamu terlalu ceroboh. Benar. Lain kali, bicarakan dengan Kak Andi dan Kak Rizky. Jangan bertindak sendiri. Bukan aku saja yang putuskan. Kok semuanya memarahiku? Luka sebesar ini harus segera diperban. Baik, aku nurut kamu. Bu Lem, bawa kotak obatnya. Nona, ini kotak obatnya. Biar aku saja. Ngapain bengong? Buka bajumu. Benar-benar dibuka? Sakit? Enggak. Kalau nggak sakit, kok merah? Aku merah tentu karena kamu terlalu dekat. Lain kali jangan beresiko lagi. Aku khawatir. Kamu terlalu gegabah. Gimana kalau terluka parah? Aku nggak mau jadi janda terlalu awal. Kalau nggak panik, bela diri payah itu bisa melukakanku. Panik karena aku. Jangan salah paham. Aku cuma nggak mau ada yang terluka. Beneran? Tentu. Nanti aku cari 10 model cowok buat menghibur hati kecilku yang terluka ini. Berani. Jangan pergi. Oh. Siapa suruh nggak ngaku? Pokoknya nanti jangan lakukan hal berbahaya lagi. Aku akan kirim pengawal mengawalmu. Kamu nggak takut aku naksir pengawalnya? Aku kirim pengawal cewek saja. Nggak sanggup lihatnya. Bubar semua, aku nunggu gendong cucu. Iya, aku juga nunggu gendong cucu. Ayo cepat. Ayo. Aku agak susah gerak. Bisa tolong? Bisa, tentu bisa. Masuk dulu, biar ku buatan air. Peluang mesra yang terang-terangan ini mana boleh dilewatkan, apalagi siang tadi belum puas lihat. Kalau pintu ditutup, tak bisa dengar suara hatinya. Apa yang dia tertawakan sih? Ngapain bengong? Lepas bajumu. Mau ngapain? Tekstur ini di kehidupan lalu pernah sentuh banyak tubuh. Tekstur sebaik ini baru pertama kali. Banyak tubuh. Susan Cahaya. Kenapa? Jangan sentuh ke bawah. Aku orang sebaik diriku. Mana mungkin sembarangan. Coba lihat, apa aku sembarangan? Ciuman pertamaku akan hilang. Siapa sangka aku, Putri Cahaya, di kehidupan lalu mati jomblo, malah mau beraksi setelah masuk novel. Kukira kamu berani. Ternyata cuma omong kosong. Tidurlah Nyonya. Udah gitu aja, langkahnya kurang tepat kan? Kenapa? Gak rela? Mana mungkin? Apa karena aku terlalu gugup? Putri Cahaya, karena Tuhan mengirimu, aku takkan melepasmu.
Keluarga Pratama dan Melati sedang tertekan. Jaga dirimu. Terutama Dimas Pratama. Rizky. Dimas Pratama. Dimas Pratama. Dimas Pratama. Dimas Pratama. Bukan Dimas Pratama. Ternyata dia bebas. Demi melepaskannya. Pratama senior berusaha keras. Orang tak berguna, takkan bisa apa-apa. Dia tak tahu batas. Jaga semua orang agar dia tak dapat celah. Tenang, Kak Andi. Oh ya, kapan kamu dan Susan mau punya anak? Kami belum tidur bareng. Apa? Dia nggak mau? Enggak kok. Ngomong apa sih, Kak? Syukurlah, kamu masih cinta sama Melati ya. Kalau enggak, kamu kan pria normal. Mana mungkin gak tertarik? Kak, bukan gitu. Cuma, aku masih belum yakin dengan beberapa hal. Jangan tak tahu diuntung. Dibanding Melati, Susan jauh lebih manis. Kak, aku jujur saja. Soal Melati itu, aku tak ada rasa cinta. Tapi soal Susan Cahaya, aku sungguh menyukainya. Pas sekali. Aku punya tugas berat. Pas untukmu. Tugas apa? Hah? Baru cium dahiku kemarin. Sekarang malah mikirin cewek licik itu. Gak bisa. Makin mikir, makin kesal. Kakak Susan lagi ngapain? Ngapain nanya aku? Nanya Kak Rizky sana. Kak Andi, ini aneh banget. Aneh apanya? Bukannya tadi kamu bilang kamu suka sama dia? Bukan Kak Andi. Aku ini pria sejati. Kamu nyuruh aku menggoda. Mana mungkin? Menggoda apanya? Pria punya cara sendiri. Cara apa? Kaki. Bisa gitu? Tentu, kakak iparmu suka begini. Hanya dengan memikat Susan, baru bisa tahu lebih banyak rahasia masa depan. Kak Andi, menurutku perasaan tak tulus itu tak etis. Biar ku ikuti alurnya saja. Dasar kamu keras kepala. Kalau terus pasif begini, awas istrimu pergi sama orang lain. Tak mungkin Kak Andi. Gawat Kak Rizky, kakak Susan kayaknya mau kabur. Ada apa? Dia kayaknya marah, bilang mau berikan tempat buat Kak Melati. Gawat. Susan, mau kemana? Bukan urusanmu. Ternyata dia dengar percakapan kita. Padahal aku kira kamu sadar. Ternyata masih mikirin cewek licik itu. Dasar tak tahu diuntung. Lagian aku tak mau jadi gangguan. Susan, aku tak pernah suka Melati. Dulu tidak. Sekarang tidak. Dan selamanya tidak. Apa urusanku kalau kamu suka dia? Bukan urusanmu. Lalu kenapa tadi kamu marah? Cuma rasa posesif. Secara formal, kamu tunangan Susan Cahaya. Sekadar itu? Iya, sekadar itu. Aduh, bikin aku senang sia-sia. Awalnya aku pikir bisa hidup menua bersama seseorang. Menua bersama? Sama siapa? Sama anjing kecil. Rizky Selatan, kamu. Susan, jangan pergi ya. Beri aku kesempatan. Kesempatan untuk baik padamu. Terpaksa setuju. Janji padaku, jangan kabur lagi.
Ngerti, cepat lepas. Dewi, cuaca bagus ya. Iya, mood juga bagus. Malu banget. Kakak Susan, tunggu aku. Sudah. Rizky. Jangan lupa yang kubilang. Oke. Haya dapat anggur baru. Ku bawakan buat dicoba. Aku nggak minum kok. Buat apa? Taruh sana. Ya ampun, dia ini lagi cari perhatian ya. Harusnya nggak dengerin ide buruk kakak tertua. Kalau terus pasif, hati-hati istrimu lari sama orang lain. Sudahlah, demi kebahagiaan masa depan, aku siap. Gaya kamu ini unik banget sih. Wanita suka yang dominan. Perbanyak kontak intim. Aku bukan maksudnya begitu. Gak nyangka putra kedua keluarga Rizky bisa salah tingkah juga. Aku ganti baju dulu, nanti ketemu. Aku belum puas lihatnya. Mau lihat gimana? Terserah. Coba ini. Gimana? Enak nggak? Yang kamu ambil pasti enak. Manis banget. Coba ini lagi. Adik, kamu kenapa? Gak apa-apa, dia baik-baik aja. Ayo. Aku belum habis. Ya ini kelaparan banget. Usai rapat, aku ajak kamu jalan. Ya, jangan terlalu capek. Jangan lupa mikirin aku. Oke, kamu juga jangan lupa mikirin aku. Manis banget. Dulu kamu jauh lebih manis dari Kak Rizky. Kenapa? Kamu lupa? Mana mungkin? Aku kan sudah dewasa dan lebih matang. Kalau terus begini, aku bisa cepat memeluk cucuku. Benar, istriku. Hei, kalian semua, cepatlah bergerak. Cepatlah beranak. Menurut petunjuk Susan, semua ancaman keluarga Melati sudah dihapus. Sulit buat masalah. Keluarga Gunawan dan Satria terlalu waspada. Belum bisa kita jebak. Soal keluarga Pratama, tokoh kuncinya sudah di penjara. Tak bisa buat masalah. Benar. Tapi kalian harus ingat, mereka jauh lebih licik dari bayangan kita. Untunglah kita sudah bersiap. Buat tantanganku, Rizky pasti suka. Anda tak boleh masuk. Anda tak boleh masuk. Kau pikir kau siapa? Berani menghalangiku? Melati, keluarga Rizky tak menyambutmu. Dasar gadis kampung tak tahu malu. Kau pikir kau ibu cahaya muda? Memang jadi masalah. Ada apa ini? Susan, walau kau benci aku, jangan mukul. Paman Rizky, aku cuma mau menemuimu. Tak disangka, mereka tak cuma memaki, tapi juga mukul. Memang si licik. Bisa akting di mana saja. Ku bilang, tanpa izinku, jangan masuk keluarga Rizky. Paman Rizky, dulu Paman pernah gendongku. Paman bilang saat aku besar, harus nikah sama Bang Rizky. Apa Paman sudah lupa? Itu cuma bercanda, Melati. Itu tak berlaku. Lagi pula, sekarang aku punya calon menantu yang lebih hebat. Mang Andi, biasanya kau paling menjagaku. Kalian mengkhianati keluarga Rizky. Masih berani memohon. Hebat. Semua sangat sadar. Aku punya rahasia perusahaan. Cuma untukmu. Tunggu, ikut aku. Sudah menyerah. Rizky Selatan, jangan harap sentuh aku. Tunggu. Bawa tas emas bertemu berdua. Gawat, dia mau meracuninya. Cepat bicara, kesabaranku terbatas. Tenanglah, aku takkan kabur. Kalau sudah jadi, kalian tak bisa menolak. Minumlah untuk meredakan amarah. Biar ku beritahu pelan-pelan.
Ini kan rumahmu. Apa kau takut aku berniat buruk? Jangan minum, teh ini ada masalah. Suka Bang Rizky, bukanlah dosa besar. Susan, kenapa kau tak masuk akal? Jangan sok kasihan di sini. Kalau kau tak bersalah, beri padaku, biar ku tes. Baiklah, ini. Hei, ada apa ini? Susan, kau sungguh kejam. Dulu, Paman Rizky dan Kak Andi paling sayang padaku. Sekarang kau tak bisa bersihkan nama. Aku tak perlu jelaskan. Aku percaya padamu. Aku juga percaya, Susan. Sudah puas berakting? Cepat pergi. Melihat ketegasanmu, aku maafkan kau. Wah, kamu kalah ya? Jangan senang-senang. Kondisimu nggak lebih baik dariku. Udah gini, masih bisa lebih parah. Mending nikmatin dulu. Selalu mikir hal gitu. Dasar tak berguna. Mau nggak main yang seru? Seru, gimana? Ini melanggar hukum kan? Bukannya kamu sering langgar hukum. Tanpa bantuan keluarga Melati, kamu bisa keluar. Asal beresin orang pengganggu itu, aku bisa masuk keluarga Rizky. Nanti, seluruh keluarga Rizky di tanganmu. Sepakat. Aku ambil obat untuk kakak ipar tertua. Bawa ini ke mobil dulu. Right. Tolong, bos. Obat ini, tolong siapkan 5 lagi. Tenang, Putri Susan. Kami tak berani asal dengan obat keluarga Rizky. Susan Cahaya, kita bertemu lagi. Dimas Pratama. Aku siapkan sesuatu yang bagus. Pasti bikin kamu tergila-gila. Gawat, malah tertelan. Tidak, aku harus semangat. Jangan biarkan mereka berhasil. Ngapain bengong? Cepat kejar dia. Jangan lari, jalang. Bos, susah payah baru bisa tangkap dia. Kita harus bersenang-senang. Obatnya mulai bekerja. Tak bisa diam saja. Kalian kasih aku makan apa? Aku alergi parah. Bos, alergi parah bisa fatal. Gimana ini? Dia pura-pura. Pasti pura-pura. Cepat periksa. Bos, dia mati. Jalang, pintar kamu pura-pura. Hari ini, aku akan menghabisimu. Kalau tidak, aku bukan Pratama. Brengsek, jauhi dia! Rizky Selatan, kok bisa ke sini? Dengar ya, keluarga Rizky sudah lama mengawasimu. Susan. Akhirnya kau datang. Kukira Kau tak apa? Ada yang terluka? aku tak apa. Cuma Dasar brengsek. Seret dia keluar dan pukul dia. Susan, bisa berdiri? makin panas. Obat ini terlalu kuat. Makin panas. Susan,
Ayo ke rumah sakit. Enggak, ini terlalu memalukan. Gawat, udah ada filter. Ganteng, pengen cium. Aku udah ngapain? Pokoknya Susah. baju aku kau yang ganti. Beberapa jam lalu kau begitu mesra. Lupa semua. Padahal aku pingsan. Masih bisa begitu? Kau mencuri barangku. Harus tanggung jawab. Mencuri barang? Apa? Gimana tanggung jawabnya? Kau mencuri hatiku. Harus serahkan dirimu. Memang harus cari pria ganteng. Kakak Susang. Ya ampun, sejak kapan kamu kesini? Aku sudah lama di sini. Kok senyum-senyum sendiri? Ada hal yang bikin senang? Kamu masih kecil. Nanti kamu akan tahu. Mana bisa aku tahu kalau tak bilang. Pokoknya nanti kamu akan tahu. Mana Kak Rizky? Kami sudah putus hubungan dengan Pratama dan Melati. Kumohonlah bersimpati. Beri kami jalan. Aku yang salah sebelumnya. Bukan salah keluarga Gunawan. Kalian tak boleh membalas dendam. Membalas dendam? Kalian pantas. Kami 4 keluarga saling mengenal. Hanya karena kata-kata keluarga Melati. Kalian malah berkhianat. Sungguh mengerikan. Setelah perbuatan kotor kalian, masih bisa berlutut di sini. Keluarga Rizky sudah sangat berbaik hati. Kalau sekarang mau memohon, pergilah memohon pada majikan baru kalian. Keluarga Melati dan Pratama sudah bangkrut. Keluarga Wijaya juga kabur ke luar negeri. Keluarga kita menghajar 5 keluarga sekaligus. Ini sangat berbeda dengan alur di buku. Harusnya pikir dulu. Biar kita hancur bersama. Kalau kami menderita, kalian juga takkan tenang. Asam, tenang. Jauhkan diri. Aku sudah panggil wartawan. Siapapun yang terluka hari ini, keluarga Rizky takkan lepas. Kalau begitu, kalian turuti saja. Kalau keterlaluan, tak ada yang untung. Itu bukan Asam. Jangan tertipu oleh mereka. Ini sama sekali bukan Asam. Dasar anak sialan, ngomong apa? Mau wajahmu rusak? Berani kau. Ini cuma es kering. Tak perlu takut. Orang egois seperti kalian pasti tak mungkin melukai diri sendiri. Penawal, usir 2 wanita gila ini. Lepaskan aku! Kau tak apa? Aku tak apa. Lihat, aku baik-baik saja. Cukup ganti gaun saja. Untung kita bisa dengar suara hati Susan. Kalau tidak, Mereka bisa dengar suara hatiku. Kata kita. Berarti semua keluarga Rizky bisa dengar. Susah. Aku agak lelah. Aku mau istirahat. Kenapa tiba-tiba sikapnya buruk? Pantas kadang ekspresinya aneh. Ternyata semua pikiranku didengar semua oleh mereka. Tidak, aku harus mengubah kebiasaan buruk ini. Mungkinkah mereka baik padaku karena ini? Palsu, semua palsu. Susan. Kakak Susan kenapa? Beberapa hari tak mau bicara. Sudah ditanya, dia tak mau bilang. Tak bisa dengar pikirannya. Rizky, apa kau berbuat salah padanya? Tentu tidak. Tinggal satu hal saja. Dia tahu soal suara hati. Sudah lama bersama. Aku sudah anggap kakak Susan keluarga. Aku juga. Kak Rizky tak boleh berubah. Ayah dan ibu sangat menyukai Susang. Aku dan Andi juga. Rizky, bagaimana menurutmu? Tentu aku menyukainya. Tapi kalau suka ya suka. Ada apa yang perlu diragukan? Contohnya soal suara hati ini. Takut dia tersinggung kalau tahu. Lagi pula, masih ada beberapa hal yang belum jelas. Beberapa kesempatan itu hilang dalam sekejap. Kalau terus begini, kau akan menyesal seumur hidup.
Benar, aku yakin. Asalkan Susan masakan ketulusan kita, dia tak akan mempermasalahkannya. Aku juga merasa begitu. Suara hatiku didengar. Apa bedanya dengan berlari telanjang di jalan? Aduh, sungguh memalukan. Tak bisa bedakan tulus dan palsu itu hal kecil. Yang paling parah itu rasa malunya. Tidak, aku tak bisa terus begini. Atau, aku kabur saja. Susan, kau mau kemana? Mau kemana lagi? Tentu kabur bawa barang. Lihat apa? Belum pernah lihat cewek cantik marah. Dengarlah, lagian aku tak punya rahasia lagi. Kau sudah tahu. Sebenarnya dari awal aku ingin bilang, tapi tak ada kesempatan. Jadi kau tenang saja mendengarku. Anggap aku monyet di kebun binatang. Tidak sama sekali. Awalnya aku hanya penasaran. Lalu banyak hal yang terbukti. Lalu aku sadar. Kau tak hanya baik hati, lucu dan ramah, tapi juga punya jiwa yang manis. Jiwa. Kalau aku bilang aku bukan Susan Cahaya yang asli, apa dia akan percaya? Asal itu kau yang bilang, aku percaya. Tapi aku benar-benar bukan dia. Apa itu penting? Baik Susan Cahaya atau Putri Cahaya, itu cuma sebuah nama saja. Dan yang kusuka adalah jiwamu. Susan, mau menikahiku? Dia malah melamarku. Astaga, hidup 2 kali. Ini baru pertama. Apa semua yang kau katakan itu diajarkan oleh mereka? Sama sekali tidak. Ini semua dari lubuk hatiku. Kalau ada yang menguping lagi, aku akan membuang Rizky Selatan. Ayo, semangat Rizky. Kami ada urusan, kami pamit dulu. Kami juga ada urusan. Kamu tidak boleh membuang aku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siapa yang mau bertanggung jawab padamu? Kalau mau, aku terima lamaranmu. Itu gampang. Kau harus terima 3 syaratku. Pertama, 80% hartamu harus diserahkan padaku tanpa syarat. Kedua, kau juga harus tanda tangan perjanjian pranikah yang aku buat sendiri. Yang ketiga, kau tidak boleh tanpa izinku mendengar suara hatiku. Tapi... Kalau kau menolak, anggap saja kita tidak berjodoh. Lagi pula, pria tak bisa diandalkan, apalagi yang kaya dan ganteng. Susan, 2 syarat pertama bisa kubereskan dalam 2 hari. Soal yang ketiga, sebenarnya aku tak berniat menguping. Tapi aku akan cari cara. Kau sungguh setuju? Asal itu katamu, aku bersedia. Semua proses sudah beres. Tinggal tanda tangan. Aku tanda tangan ya? Tanda tanganlah. Kamu benar tak akan nyesel. Lagi pula, syaratku sangat keras. Pria lain pasti tak mau. Mereka bodoh. Punya istri yang baik, tak perlu takut. Kamu yang bilang ya? Tanda tanganlah. Aku tunggu di luar. Mulai hari ini, aku jadi wanita super kaya. Dan di sisiku, ada pria super tampan. Sangat sempurna. Pasti Tuhan melihatku sangat menderita di kehidupan lalu. Makanya dia mengutusmu. Walau ini mimpi, aku rela. Kapan kita nikah? Aku tak mau buru-buru. Kau setuju? Boleh juga lah. Syukurlah, turunkan aku. Tak mau. Aku mau memelukmu seumur hidup. Mempersilakan masuk pasangan baru. Dulu, 5 keluarga besar bisa dibilang sangat berkuasa. Kini hanya tersisa keluarga Rizky. Siapa suruh mereka tak puas? Dasar tak tahu diuntung. Tak pantas dikasihani. Pantas bangkrut. Benar. Rizky! Bukannya itu Melati? Kenapa dia kesini? Dia dan Rizky Selatan kan teman masa kecil. Dia mau rebut pengantin ya? Pergi sekarang juga.
Biar aku jaga sedikit harga dirimu. Dasar kejam. Walau tak peduli padaku, pikirkanlah anak kita. Kenapa nikahi wanita lain? Sudah aku bilang mereka ada apa-apa. Semua kata-katanya harus dipercaya. Pasti hubunganku dan Bang Rizky. Sudah kalian dengar. Aku memang mau pergi. Tapi anakku tak bersalah. Aku tak mau anakku lahir tanpa ayah. Henil di luar nikah. Harus tanggung jawab. Konyol. Kau asal ngomong di sini, tetaskan air mata. Mau dapat suami gratis. Rizky sangat baik. Tak mungkin menyukaimu. Kenapa? Mau ulangi trik lama? Menuduh Susan mendorongmu. Pria yang pernah bersamamu tak terhitung. Jangan salahkan aku. Penawa. Anakmu mungkin dari salah satu pria di foto, tapi pasti bukan dariku. Kau berani melakukan tes DNA? Seret keluar. Rizky Selatan, jangan perlakukan aku begini. Lepaskan aku. Aku, Rizky Selatan, seumur hidup hanya mencintai Susan Cahaya. Cium. Cium.